Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Misteri bareng gua Yami. Sebelum menonton cerita horor kali ini, pastikan kalian mendengar cerita ini pada malam hari, sendirian di kamar, juga dengan keadaan lampunya dimatikan. Baiklah, kalau kalian sudah siap, tanpa berlama-lama, marilah kita simak cerita kali ini. Kita kilas balik part sebelumnya. Sri berkata bahwa boneka santet itu adalah media untuk menyantet Della. Ada konsekuensi bagi barang siapa yang berani mengambil rambut terlilit itu. Namun ada perbedaan bagi orang biasa dan orang berweton sama saat membuka lilitan rambut itu. Ketika orang biasa membuka lilitan rambut Della, orang tersebut akan langsung meninggal. Sedangkan untuk kita, orang yang berweton sama dengan Della, mereka akan meninggal sekaligus meringankan santet Della. Dini terdiam dengan mendengar informasi yang diberikan oleh Sri. Ia bingung apa yang harus diperbuat selanjutnya. Esok hari pun datang. Mobil yang ditumpangi Mbah Tamin telah sampai. Tampak si sopir menggendong Della di punggungnya. Mereka berdua seperti tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mengetahui Erna telah meninggal, wajah Mbah Tamin yang awalnya menegang tadi bertambah menjadi merah padam. Mbah Tamin langsung menyuruh si sopir untuk memulangkan Erna. Kejadian ini di luar perkiraannya. Sri hendak bertanya pada Mbah Tamin, sudah menatapnya dingin dan berkata bahwa lebih baik menutup mulut daripada bertindak gegabah seperti ini. Semua orang yang berada di rumah itu pun berangkat pergi keluar dari hutan menuju rumah Mbah Krasa. Sesampai di sana, terlihat Mbah Krasa sedang berbicara serius dengan Mbah Tamin. Dini dan Sri pun dipanggil untuk memasuki ruangan agar dapat berbicara secara pribadi dengan Mbah Krasa dan Mbah Tamin. Sri dan Dini duduk di ruangan itu menghadap Mbah Krasa dan Mbah Tamin. Mbah Krasa berkata bahwa ia merasa sangat sedih melihat nasib Erna, dan ia menjamin keluarganya menerima apa yang telah menjadi kewajibannya. Mbah Krasa juga melanjut bertanya pada Sri dan Dini barangkali ada yang perlu mereka tanyakan. Sontak Sri menjawab agar dia diizinkan untuk mundur. Mbah Krasa tidak langsung menjawab permintaan Sri. Ada jeda keheningan di antara mereka. Sampai akhirnya Mbah Krasa menjawab kalau mereka boleh-boleh saja mundur, namun nyawa mereka tidak terjamin. Sri dan Dini lagi-lagi diam. Mbah Krasa bertanya kepada mereka berdua, apakah mereka masih kukuh dengan keputusan mereka sendiri? Dengan bersamaan Dini dan Sri menjawab tidak jadi. Mereka takut bila nyawa mereka menjadi target selanjutnya. Mbah Krasa juga lanjut berkata, kalau ternyata di pekerjaan ini tidak perlu ada korban sama sekali jika mereka berdua mau patuh kepada Mbah Tamin. Sri dan Dini terdiam karena merasa bersalah. Sri berlanjut pada pikirannya. Ia mengira kalau dalang dibalik semua ini tak lain adalah Mbah Tamin sendiri. Karena pikirannya yang banyak itu, Sri pun mengatakan semuanya pada Mbah Krasa tentang kamar Mbah Tamin dan boneka santet yang ditemukannya. Juga sebuah pesan dari cucunya, Della Atmojo. Mbah Krasa tertawa mendengar perkataan Sri, seakan-akan menganggapnya omong kosong belaka. Mbah Krasa juga bertanya pada Mbah Tamin, apakah ia belum cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mbah Tamin langsung mengambil boneka dan foto keluarga Atmojo dari sakunya. Mbah Tamin berkata, setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Sri dan Dini wajib patuh dengan Mbah Tamin agar kejadian Erna tidak terulang lagi. Mbah Tamin juga berkata kalau Sri dan Dini harus menurut sampai Della selamat. Mbah Tamin menjelaskan kalau santet Seudino ini adalah santet yang digunakan untuk menghapus seluruh garis keturunan melalui keturunan terakhir. Ia tidak memperkirakan kalau Della lah yang akan menjadi target musuh-musuh keluarga Atmojo. Sebenarnya, media untuk santet ini bermacam-macam. Salah satunya adalah boneka santet. Boneka santet Seudino diisi dengan helai rambut orang-orang yang ingin dihabisi keturunannya. Nyawa Della ada di tangan boneka-boneka ini. Mbah Tamin sudah berusaha menemukan beberapa boneka santet yang tersebar entah di mana. Salah satu yang ditemukannya ialah boneka yang diambil oleh Sri.
Mbak Tamin juga mengatakan kalau ia memang sengaja mengubur boneka itu di dalam tanah pohon beringin, agar nanti bila waktunya sudah datang, boneka itu dapat meringankan beban Della. Sebelum Banarogo bertemu dengan Sengar Turih, Della masih bisa diselamatkan. Namun bila Banarogo, yakni si suami Sengar Turih, telah bertemu satu sama lain, maka habis sudah keluarga Atmojo. Setelah penjelasan panjang itu, Mbah Krasa dan Mbah Tamin pun undur diri. Sri dan Dini bersiap untuk kembali ke rumah tua Mbah Tamin. Saat Sri bersiap-siap, ia melihat Dini pergi keluar kamar. Dini pun berkata pada Sri kalau dia meminta maaf atas semuanya. Dan ia juga menjelaskan bahwa Della pernah membisikkan sesuatu sebelum telinganya lepas, yakni hanya akan ada satu nyawa yang selamat untuk berbagi santet ini. Setelah berkata demikian, Sri yang mendengarnya menjadi sangat bingung. Akhirnya jemputan mobil pun sampai. Dini dan Sri bergegas masuk ke dalam mobil, dan akhirnya mobil pun lagi-lagi bergerak meninggalkan kota. Namun kali ini jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan menuju alas itu, melainkan menuju sebuah desa sepi bak desa mati. Pemandangan kanan kiri menunjukkan rumah-rumah gubuk yang diterangi oleh lampu Petromax. Jalanan yang sangat amat tidak rata, batu kerikil keras sepanjang jalan, dan sedari mereka masuk desa sama sekali tidak terlihat satu manusia pun di sini. Mungkin manusianya semua pada pindah ya ke kota, kan di desa. Kalau ke kota kan lebih bagus soalnya. Mungkin. Mobil pun berhenti. Sri melihat Mbah Tamin berdiri di sebuah rumah pondok dengan atap lebar, dan terlihat Della berada di samping Mbah Tamin. Hal itu membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihatnya. Della berdiri persis di samping Mbah Tamin sambil tersenyum seakan menyambut mereka. "Mbak Sri ya?" ucap Della. Suaranya terdengar seperti gadis muda pada umumnya. Della juga berterima kasih pada Sri dan Dini karena sudah mau menerima pekerjaan menakutkan seperti ini. Sri tak menjawab perkataan Della. Ia hanya berjabat tangan dengan Della. Sri masih bisa melihat luka borok dan perut buncit Della. Tak ada yang berubah dari penampilan fisiknya, hanya penampilan dalam saja yang berubah. Setelah berbasa-basi, mereka semua masuk ke dalam rumah. Sri dapat merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk kemarin. Rumah ini berkali-kali lipat lebih besar, dengan nuansa Jawanya yang melekat, banyak lukisan dengan corak adat budaya Jawa. Namun ada satu lukisan yang menarik mata Sri. Lukisan yang memperlihatkan seorang wanita yang berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus, dan ia sedang memegang jabang bayi. Namun jabang bayi itu memiliki dua kepala. Oh, kembar siam. Ya, dua kepala kan kembar siam. Saat di tengah-tengah menatap lukisan itu, Mbah Tamin memanggil Sri, hendak mengantarkan Sri ke kamar pribadinya. Sri tersadar kalau Dini tak lagi ada di belakangnya, entah pergi kemana. Setelah sampai di ruang kamar, sudah kelihatan kalau Sri tak lagi sekamar dengan Dini. Di ruangan itu hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Dan di situ Mbak Tamin berkata, Sri harus menutup rapat-rapat pintu bila sudah di atas jam 12 malam. Dan jangan sampai membuka pintu apapun yang terjadi. Ya jelas lah kan, dah tengah malam ya harus ditutup pintunya, masa jam 12 malam tetap dibuka. Gimana sih si Mbak Tamin ini? Ya. Sri mengangguk dan akhirnya Mbak Tamin pergi meninggalkan Sri sendirian. Sri pun masuk ke dalam ruangan dan segera merebahkan dirinya ke kasur tua yang berdecit setiap ia bergerak. Di ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya lilin di meja. Sri merasa aman di sana. Saat ia hendak tidur, Sri mendengar suara lirih dari luar kamar yang berbunyi, "Mbak Sri, Mbak, ini aku Della." "Mbak Sri sudah tidur. Ini aku Della, Mbak. Dibuka dulu pintunya." "Mbak Sri, aku tahu Mbak masih bangun. Dibuka dulu ya pintunya, Mbak. Nanti aku kasih tahu rahasia." Kok jadi merinding ya mendengar Della bicara kayak gitu. Mendengar kata rahasia, Sri pun mulai tergoda dan menurunkan kakinya hendak beranjak dari tempatnya. Namun Sri ragu. Sebelum Sri menjawab perkataan Della, Sri masih terdiam.
Keheningan memakan pikiran Sri, membuatnya hampir gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri mengira bahwa Della telah meninggalkannya. Sri pun terduduk lemas dan bernapas lega. Namun keheningan itu terganggu oleh suara pintu kamarnya yang dihantam oleh benda keras. Terdengar suara tertawa menyeramkan yang tak asing di telinga Sri. "Anak bodoh, kau pikir nyawamu ada berapa? Aku kasih tahu ya, Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan." Sri hanya merikuk ketakutan. Ia tak kuasa mendengar suara bentakan itu. Lalu, "Sri, kalau mau tidur lilinnya dimatikan ya," ucap Della. Kok jadi serem ya? Seketika lilin yang ada di kamar Sri padam, menenggelamkan Sri dalam ketangisan gila yang penuh ketakutan. Keesokan paginya, saat Sri dan Dini sedang membasuh baju, Dini bertanya apakah Della kemarin malam datang ke kamar Sri. Dini juga melanjutkan kalau ternyata pada malam hari Della memang seperti itu. Dia tahu karena ia telah diberitahu oleh Mbah Tamin. Sri juga berceletuk, "Jumat Kliwon." Dini mengangguk. Rupanya bukan hanya Sri yang dibentak soal Jumat Kliwon. Pada siang harinya, Mbak Tamin berkata pada Sri dan Dini kalau mereka ternyata Della lahir di sini. Dan karena itu, Mbak Tamin tidak memperlakukannya seperti saat di tengah hutan kemarin. Mbak Tamin juga berkata bahwa Sri dan Dini tidak perlu khawatir karena beliau telah memasang payung penduso di sudut-sudut rumah. Mbah Tamin juga meminta kepada Dini untuk mencari tahu di mana jimat itu disimpan. Lebih tepatnya, jimat santet Della. Pada malam harinya, Sri dan Dini masuk ke kamar Mbah Tamin. Di sana mereka bisa melihat banyak kepala kerbau yang tergantung di tembok. Kamar Mbah Tamin juga banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan juga tercium masuk hidung. Mungkin Mbah Tamin ini kayak dukun gitu ya. Kok ada kemenyan juga, ada kain merah, bahkan ada kepala kerbau. Di dalam kamar, Mbah Tamin menyuruh Dini duduk di depannya, diikuti Sri yang duduk di sampingnya. Mbah Tamin berpesan pada Dini kalau Dini akan melihat kebun tebu nantinya. Di sana Dini disuruh menemui dan mengikuti orang yang ada di kebun itu. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat kepalanya, mengusap-usap kemenyan, lalu menghantam Dini dengan telapak tangannya. Dini tersungkur pingsan. Setelahnya Mbah Tamin juga meminta Sri untuk menjaga Dini sementara Mbah Tamin keluar. Setelah Mbah Tamin pergi, dahi Dini terus berkeringat. Dini tampak seperti orang meracau. Namun Sri telaten menjaga Dini. Ia selalu membersihkan keringat Dini dan juga membantu Dini agar bisa tidur di posisi yang benar. Sepanjang malam Sri menjaga Dini. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit ketakutan. Nafasnya terengah-engah seperti sedang berlari. Yang membuat Sri tersentak yaitu ketika Dini berkata dengan nada keras bak orang ketakutan. Dini berkata, "Dia melihatku. Bapak itu melihatku. Aku dikejar, aku dikejar." Setelah berteriak seperti itu, badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai bingung harus berbuat apa. Tak berapa lama, Mbah Tamin pun datang. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget. Dini seakan ingin berkata sesuatu pada Mbah Tamin. Namun sebelum membuka mulut, Dini ditepis oleh pelototan mata Mbah Tamin. Seakan ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Mbah Tamin dan Dini pun keluar, meninggalkan Sri seorang diri. Sri bingung kenapa Mbah Tamin seakan menghindarinya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Mbah Tamin memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Di perjalanan menuju kamar, Sri melihat sebuah ruangan di mana di sana terlihat Della menatap Sri dan hanya tersenyum. Sri pun menghiraukannya dan melanjutkan langkah kakinya ke dalam kamar. Malam itu menjadi malam yang melelahkan bagi Sri. Ia mengunci pintu dan langsung menghantamkan diri ke kasur. Saat Sri mulai tertidur, Sri merasakan bahwa ada seseorang yang membelai rambutnya.
Sri memaksa matanya untuk melihat siapa orang yang membelai rambutnya pada malam hari. Ketika ia membuka mata, Sri lantas berceletuk, "Della?" Oke, udah dulu ya untuk episode kali ini. Kalau kalian ingin tahu tentang nasib Sri dan Dini selanjutnya, silakan pencet tombol subscribe ya, dan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kabar mengenai Sri dan Dini. Jangan lupa pencet tombol like, share agar semakin banyak teman kalian yang ikut merinding mendengar cerita ini. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya.